pengen lebih banyak wawasan tentang agama. Soalnya kalau di SD negeri itu sekarang kan udah kurang pelajaran agamanya. Kayak kalau belajar fikih tuh kita bisa tahu dalil, kalau Al-Quran hadis kita tahu hadis gitu. Jadi kita tahu kan kalau mau berbuat, oh ini jangan, hadisnya tuh ini dosa gitu ya. Masa awal tuh gugup juga sih Kak, gugup, tapi udah bismillah bisa gitu kan. Welcome back to podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Palkom Tech Opi. Oke, halo Palkomter, selamat siang ya, siang. Hari ini seperti biasa kita akan kembali memulai podcast Mimpi. Kita mencari inspirasi dari narasumber spesial. Nah, kali ini kita kedatangan adik cantik ya dari MTS 1 Palembang. Ya, ada Salsa Bila Aldia Davina. Halo Salsa. Halo Mbak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh kenalan dulu nih Salsa, dari mana nih? Salsa dari MTS Negeri 1 Palembang, lokal Jakabaring. Lokal Jakabaring ya. Oh, berarti di dekat Palkom Tech Opi ya. Benar. Oke. Nah, Salsa kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9. Oke. Kelas 9 itu berarti baru naik ya, baru tahun benar. ajaran baru ya. Oke. Nah, kalau buat teman-teman ya belum tahu, jadi MTS itu ada dua ya, Ya, ada dua lokal ya, ada di Sudirman sama di Jakabaring. Iya. Oke. Nah, Salsa ini ternyata dari SD 226. 226. Nah, Salsa kalau boleh tahu pulangnya kemana? Ke Tegal Binangun Kak. Oh, Tegal Minang. Perumahan apa? Perumahan Sasana Patra. Oh, Sasana Patra. Terus kenapa tuh bisa milih MTS 1? Jadi kalau di di SD negeri sekarang tuh kan udah kurang pelajaran agamanya, adanya lebih ke sosial. Jadi pengen masuk MTS biar lebih banyak wawasan agamanya, lebih mendalami. Oke. Tapi memang dari kemauan Salsanya sendiri ya, Iya, pengen kemauan. keagamaan. Iya ya. Oke. Nah, MTS 1 ini kan emang identik sama keagamaan ya. Nah, itu juga jadi pengennya Salsa emang pengen memperdalam pelajaran agama gitu ya. Iya, Nah, Kak. Salsa juga pernah jadi juara 1 lomba polisi cilik ya. Iya. Nah, itu gimana tuh, Dek? Bisa lomba gitu? Itu waktu SD tuh diseleksi Kak. Itu lagi di kelas tiba-tiba dipanggil, terus 2 hari kemudian itu disuruh datang ke Polrestabes di Jakabaring situ, terus diseleksi itu dari ribuan orang, yang terpilih itu cuman puluhan dan termasuk Salsa. Oh, Salsa. Iya. Itu lombanya ngapain tuh? LKBB Kak, LTBB. Oh, Lomba LTBB. baris berbaris. Oh, oke. Jadi di sekolah Salsa berapa orang? Cuman 2, 2 orang. Oh, jadi dua-duanya menang semua atau gimana? menang semua. Menang semua. Ya. Itu baris berbaris tuh maksudnya berdua, barisnya berdua atau sendiri-sendiri? Enggak Kak, itu banyak. Kemarin itu ada 34 lebih Oh, yang ikut lomba. ikut Itu kan lomba. kayak baris berbaris itu Kak, yang kayak yang LTBB gitu lombanya. Tapi nilainya masing-masing gitu ya? Iya, Oke. Salsa berapa bersaudara sih? 2 Anak ke? anak pertama. Oh, anak pertama. Gimana Iya. rasanya jadi anak pertama? Ya, harapan pertama orang Harapan tua. pertama Iya. ya, pastinya. Nah, Salsa yang bisa menang di lomba polisi cilik itu gimana tuh? Bisa emang terbiasa LTBB atau gimana? Iya, emang terbiasa. Emang Salsa dari SD itu basicnya ikut pramuka. Oh, pramuka. Iya. Jadi perwakilannya dari pramuka itu. Oke, berarti pas itu kelas berapa lombanya? Waktu itu kalau nggak salah kelas 3 sama kelas 4 SD. kemarin. Iya, SD. Wah, keren ya, keren. Berarti itu memang mulainya dari kelas berapa pramuka? Pramuka dari kelas 4, 5, 6. Kelas 4, 5, 6 ya. Oke. Ada juga juara harapan 1 regu terbaik ya Iya. saat kemah. Itu kemah di mana? Itu di Kemah Jambore di Puntikayu Kak, Bumi Cadika. Oh, itu kapan tuh, kapan? Itu waktu Salsa kelas 5 sebelum Covid itu kalau nggak salah. Iya, itu perwakilan dari pramuka SD juga. Iya, dari SD. Dari SD 1 cowok, 1 cewek perwakilannya, itu kemahnya Sesumsel. Oke. Itu bisa kepilih gimana tuh? Bisa awal mulanya? Gak tahu juga, saya dipilih guru. Oh, dipilih. Iya. Jadi memang guru yang seleksi gitu ya? Ya, soalnya waktu itu Salsa Pratami, pimpinan Putri Pramuka. Oh, di SD udah Iya. ada ya pimpinan gitu ya? Udah. Oh, keren. Jadi penilaiannya dari mana tuh bisa terpilih jadi regu terbaik?
Ya dari sikap, dari ya keberanian. Kalau salsa orangnya kayak suka tantangan gitu. Iya. Ya dari itu Kak. Oh, salsa suka tantangan. Iya. Hobinya apa salsa? Hobinya banyak. Apa tuh? Suka dengar lagu, membaca, mempelajari hal yang baru, semua. Kalau membaca, sukanya baca apa? Baca novel. Novel. Iya. Oh, yang lagi dibaca apa nih? Lagi baca-baca nggak? Lagi novel Agaskar. Oh, itu karya siapa? Itu kayak Wattpad gitu loh Kak ceritanya. Oh, udah lama baca Wattpadnya? Iya, udah. Udah lama. Terus penulis yang paling disuka siapa sih? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Oke, Andrea Winata ya. Iya. Oke, kenapa tuh suka tuh? Enggak apa, ceritanya seru aja. Seru asik, aja. iya. Nonton tapi kan filmnya nonton ya. Oke. Nah, salsa selain sekolah nih kan, Ya. kesibukannya apa lagi? Salsa ikut les. Les. Terus apa lagi? Ngaji gitu. Udah itu aja. Oh, kalau misalnya untuk kegiatan sekolah ada eskul apa tuh? Salsa ikut PMR. PMR. Iya. Pramuka ikut juga. Kemarin sempet ikut tapi karena udah kelas 9 mau fokus ke nilai jadi keluar. Oh, tapi ikut ya, Iya, pernah soalnya ya. pramuka itu terlalu sibuk Kak, kayak mau kema itu kan takutnya ketinggalan pelajaran, nilai kita jadi turun. Jadi keluar dulu. Oh, keluar dulu Iya. ya. Oke. Nah, kenapa sih salsa kan ini sekarang jadi wakil OSIM ya? Iya. Itu kenapa tuh salsa bisa kepilih? Apa kalau maksudnya kayak diajuin sama gurunya bisa itu atau gimana? Awalnya itu diajuin salsa kalau di sekolah itu emang anaknya aktif Kak, suka ikut kegiatan ini, kegiatan itu, nggak pernah ketinggalan event sekolah, walaupun jarang menang sih. Enggak. Iya. Terus itu kemarin dipilih 3 kandidat dari setiap kelas. Itu banyak, ada 100-an siswa yang nyaloni OSIS. Alhamdulillah salsa kepilih jadi wakil ketua OSIM dari 3 kandidat itu. Itu pemilihannya kapan? Waktu salsa kelas 8, awal-awal masuk kelas 8. Oke. Berarti bentar lagi masa ininya udah mau udah berakhir. selesai, Kapan selesainya? Kalau sebelum semester 2 Kak, bulan 12-an mungkin udah habis selesai. ulangan gitu ya. Oh, udah selesai. Dalam waktu dekat ada nggak sih OSIM-nya? Kayak misalnya kalender kerjanya. Apa? Kira-kira ada agenda apa nih OSIM? Belum ada sih Kak kalau Belum untuk sekarang ada ya. ya. Lagi ini ya baru masuk tahun ajaran ya. Iya, belum ada. Lagi kapan nih masuk kemarin? Tanggal 17 kalau nggak salah. Masuk mulai belajarnya. Oh, jadi sekarang gimana? Sekarang ini masih kalau di MTS itu masih pembagian buku tapi separuh udah aktif belajar. Oh, sebaru Iya. sudah aktif. Kelas 9 sudah aktif. Ya lumayan udah Sudah aktif ya. Kenapa sih salsa kira-kira ya dari SD ya? Harapan salsa lulus MTS-nya nih. Kan bentar lagi lulus ya. Apa harapan salsa nih? Rasa sih kalau bisa pengen jadi polisi. Jadi polisi. Ya, jadi polwan. Jadi pengennya lanjutnya ke SMA Sumsel. Oh, ke Sumsel. Iya. Iya. Kenapa tuh pengennya jadi polwan? Salsa awal jadi polwan gara-gara waktu salsa lomba pocil. Jadi kayak ngelihat yang ngelatih kan polisi keren banget gitu. Jadi kepengen Oh, masuk kepengen. polwan. Iya. Emang dari dulu pengen. Iya, emang Selain dari itu dulu. ada nggak alasan khusus gitu? Enggak ada. Nggak ada. Ya. Oke. Selain berarti memang mau fokusnya ke jadi polisi ya? Iya, benar, Kak. Oke. Oke ya. Kan pengennya ke SMA Sumsel nih. Kenapa pengen ke sana? Kalau salsa lihat tuh kan di SMA Sumsel itu lebih cepat pas masuk ke kuliahnya. Terus kalau dilihat di sorotan IG-nya itu banyak ada duta lalu lintas. Jadi kayak salsa berpikir kayak ini kayaknya lebih mudah tuh kalau masuk polisi. Jadi ya pengen. Oh, jadi sudah salsa. cari-cari Iya, informasi udah ya. cari info. Oke. Nah, persiapan apa nih salsa? Ini kan kelas 9. Rencananya 1 tahun ke depan itu persiapan untuk bisa masuk SMA-nya. Lebih ke nama nilai itu kan kalau salsa lihat nilai kata-katanya itu kan kalau untuk jalur prestasi 90 ke atas sama mahir berbahasa Inggris. Makanya sekarang salsa udah les bahasa Inggris. Iya. Tapi senang bahasa Inggris. Senang. Iya. Emang senang ngomong bahasa Inggris gitu ya? Enggak sih Kak, cuman kayak asik aja gitu. Oh, asik ya. Oke. Jadi salsa pengennya masuk SMA Sumsel. Iya. Selain itu ada nggak persiapan khusus gitu? Kayak misalnya memperdalam apa gitu? Ada nggak? Nggak ada. Emang maksudnya tapi udah cari info ya. Iya Kak. Oke. Nah, kalau misalnya nih salsa kan pengennya jadi polisi. Iya.
untuk latihan fisiknya ada nggak? Udah terbiasa atau gimana? Udah. Kalau setiap minggu itu kan komplek, itu jogging keliling komplek. Udah terbiasa, Kak. Sudah terbiasa. Iya. Kalau dukungan orang tua gimana? Orang tua dukung. Dukung ya. Iya. Udah ada persiapan mau ke sana, maksudnya tuh udah ikut kayak latihan Udah. fisik. Sudah coba ya. Udah. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Salsan ya, support dari orang tua tuh gimana? Support kayak mana, Kak? Maksudnya ke mimpi Salsa. Salsa kan udah bilang ke orang tua ya kalau mau Iya. jadi polisi. Itu gimana tuh? Bisa bilang ke orang tuanya gimana? Awalnya bilang gini, Bunda kan itu bercanda-bercanda sama adek. Nak jadi apa kata bundanya? Jadi pengen jadi poluan kata bunda. Kuat apa? Kan itu kan keberadaan fisiknya berat. Itu kaget itu dijemur kan panas jadi hitam, rambut dipendekin. Soalnya udah ada kakak sepupu jadi polisi kayak gitu, yang cewek. Takut dah, bilang ida, pengen jadi poluan. Ya sudah, kemana arah kau bunda dukung jadinya. Bunda selalu kasih support, yang penting bener arahnya. Oh, berarti udah support ya. Oke, itu dari kapan? Salsa pokoknya kayak aku maunya jadi polisi. Itu dari kapan? SD. Dari SD. Iya. Kelas berapa? Udah tahu tuh. Dari awal ikut pocil kelas 5-an mungkin, Kak. Kelas 5 Iya. ya. Sebelumnya pengen jadi apa? Dokter, soalnya Salsa juga pernah ikut kegiatan dokter cilik. Oh, dokter cilik. Iya. Iya. Terus apa tuh? Ini akhirnya milih pindah ke Iya, polisi. ke polisi. Oh. Kenapa bisa pindah? Gak tahu, lebih kayak gimana ya, lebih menarik aja kalau buat saya itu kalau ke polisi itu daripada ke dokter. Oh, jadi kalau misalnya ada, maksudnya tuh kayak kan kalau misalnya salah satu cuman pengen kayak apa, tertarik ya sama kerja polisi. Ada alasan lain nggak sampai maunya cita-citanya polisi gitu? Enggak ada. Ya. Memang karena ada Iya. pengalaman tadi ya. Iya, Kak. Oke. Nah, Salsa kira-kira selama di MTS ini kan udah mau 2 tahun jalan ketiga. Iya, Kak. Apa sih yang paling Salsa suka tuh dari MTS tuh sampai kayak nggak nyesel buat pilih MTS? Ekskulnya sih, Kak. Ekskulnya. Ekskulnya asik, apalagi pramuka. Itu pembinanya asik, kegiatannya juga banyak, jadi seru gitu. Oke, kalau di ini maksudnya di spesifik kalau di MTS-nya misalnya materinya atau gimana dari ini kan, kalau pramuka kan di sekolah-sekolah lain kan ada nih yang beda, yang menarik gitu dari MTS. Ya kalau MTS adanya ke materi agama, Kak, kayak akidah, akhlak, fikih yang nggak kita dapat di SMP biasa. Itu yang Salsa suka. Kalau belajar fikih tuh kita bisa tahu dalil, kalau Al-Quran hadis kita tahu hadis gitu. Jadi kita tahu kan kalau mau berbuat, oh ini jangan, hadisnya tuh ini dosa gitu ya. Oke. Nggak nyesel ya pilih Nggak. MTS ya? Nggak. Iya. Terus teman-temannya pada tahu nggak sih Salsa pengennya jadi polisi? Tahu. Tahu. Iya. Ada sahabatnya? Ada. Itu dari lama atau gimana sahabatnya tuh? Dari semasa pocil kebenaran kan bisa SD, pas ke MTS katanya ketemu lagi. Oh, ketemu lagi. Iya. Sampai sekarang Iya, jadinya. sampai sekarang. Oke. Nah, menurut Salsa nih, kan di era zaman sekarang nih ya, kan anak-anak itu udah banyak yang canduan gadget ya. Nah, menurut Salsa gimana sih Salsa handle-nya biar Salsa kedepannya tuh kayak bisa tahu nih ya, waktu sekolah nggak ganggu dari main gadget itu. Gimana tuh menurut Salsa? Kita ya pinter-pinter atur waktu, Kak. Kalau di MTS itu boleh bawa HP, tapi harus dikumpul ke wali kelasnya masing-masing kalau di MTS gitu. Soalnya banyak tuh kan siswa guru lagi nerangin dia nyamain HP, itu kan jadi buat kita nggak fokus. Jadi kita bisa atur waktu, jangan terlalu kecanduan gadget. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya makan ya makan. Kalau di rumah Salsa ada pembagian waktunya sendiri nggak sih? Ada ya. Gimana tuh pembaginya? Kalau pulang sekolah itu rapiin baju, makan dulu, istirahat sebentar. Salsa pulang sekolah kan 1.50, setengah 3-nya Salsa les langsung. Oh, lesnya sampai jam berapa? Les sampai jam setengah 5. Oh, setengah 5. Ya. Terus dilanjut? Pulang les itu capek kan, istirahat dulu sampai nunggu azan maghrib. Selesai maghrib Salsa ngaji. Oh, ngaji. Sampai jam berapa? Sampai habis sisa. Oh, sampai habis sisa. Ya. Terus Habis sisa itu baru pegang HP. oh, baru pegang HP. Pegang HP pun dibatasin bunda sampai jam 9 itu udah harus tidur. Oh, tapi bundanya emang udah Iya, ada waktunya. Oke. Nah,
Salsa sudah sebelumnya sudah pernah ke Palkomtek ya. Ya, udah. Ya, waktu itu masih kelas 8 Iya, ikut Kak. jadi narasumber talk show juga Iya. ya. Jadi kan ini perwakilan dari ini ya, dari MTS 1 ya. Nah, kalau dari MTS 1 sendiri Salsa ya. Kira-kira yang nanti bakalan Salsa rindu ini dari MTS kalau sudah lulus apa sih? Guru-gurunya. Guru-gurunya. Kenapa Iya. tuh? Kalau guru-gurunya tuh berkesan banget, baik gitu. Apalagi salsa OSIS kan deket sama guru. Kayak kalau jarang marah lah, itu asik. Kita tuh kayak dianggapnya temen, kayak sahabat, bercanda ria, bersukaria gitu. Itu Kak. Oh iya, MTS 1 itu ada asrama ya? Ada. Itu gimana tuh sistemnya? Itu kalau tahu salsa sih belum digunain sih Kak. Kurang tahu juga. Tapi belum ada, tapi belum digunain aja Iya, ya. Oke. Jadi Salsa kelas 9 udah jadi terpilih jadi wakil OSIM ya. Iya. Ketua OSIMnya siapa deh? Cowok Kak. Cowok siapa? Iya, Habibi namanya. Oh, Habibi ikut gak sih kemarin? Enggak. Ya, Iya. enggak ikut ya. Oke. Nah, berarti OSIM itu sudah hampir 1 tahun ya. Iya. Nah, dari kegiatan OSIM yang paling Salsa ingat apa tuh yang paling berkesan? Waktu rapat bareng-bareng, waktu misalnya yang lain libur, kita rapat ke sekolah itu. Itu ngerapatin apa? Kayak kemarin itu kelas meet Kak. Kelas Kan meet. kalau kelas abis ulang itu kan libur. Nah, libur baru itu orang libur, kita datang ke sekolah ngomongin tentang kelas meet, nyiapin kelas meet. Waktu acara kayak Muharram kemarin atau 10 Muharram kalau nggak salah itu libur Kak. Jadi kita OSIM datang. Ada acara gitu Ya. ya. Oke. Kalau misalnya datang yang mimpin berarti ini ya OSIM atau Salsa juga ikut gitu? Salsa juga ikut. Ikut juga ya. Kalau misalnya rapat nih ya, terus kira-kira kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu, masing-masing anggota kasih ide atau udah ada gitu, udah memang ada dari OSIMnya udah ada? Terkadang kalau belum ada dari pembina OSIMnya, belum ada ide, itu kita bentuk sendiri Kak. Kita tampung semua ide-ide, semua pendapat, nanti kita obroli antara Salsa sama ketua OSIM, ini gimana, terus kita omongin lagi sama pembina OSIMnya. Kalau pembina OSIMnya gini-gini setuju, ini diubah, kita ada rapat lagi, kita omongin kan ini menurut pembina OSIMnya begini aja, ini atau enggak digabungin pendapatnya, gimana eventnya ini, kalau setuju semua gitu biasanya. Ya, tapi kalau udah ada konsep langsung dari pembina OSIM ya kita tinggal nerusin aja. Oke. Kalau misalnya anggotanya ada berapa orang? Kalau untuk anggota inti itu 6 Kak, ketua OSIM, wakil ketua OSIM, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara sama wakil bendahara. Kalau anggota lainnya? Untuk keseluruhannya itu banyak Kak, ada dari wawasan, bidang kewawasan, bidang akademik, bidang kesehatan, olahraga, sama ada keuangan juga. Yang ikut rapat 6 atau seluruhnya Inti ikut? biasanya Kak, inti aja ya. Aja. Itu kelas 9 semua? Ada yang kelas 9, ada yang kelas 8. Oh, berarti syarat untuk bisa OSIM apa tuh? Kelas 7 boleh? Boleh Kak. Boleh ya. Ada syarat khusus nggak kok bisa kepilih gitu? Ya, yang jelas itu akidah akhlaknya baik, akhlaknya. Terus cara dia tutur sapa dengan guru, karena yang nilai itu guru Kak. Guru itu kan dipilih kandidat sesuai guru yang mengajar di kelas atau wali kelas, dilihat akhlaknya yang bagus, kayak Salsa berani tampil ke depan gitu. Ya. Oh, jadi untuk daftar OSIM itu emang harus dari rekomendasi guru? Iya. Kalau misalnya nih ya, misalnya ada yang mau, Kak aku pengen jadi OSIM gitu, Ya, bisa boleh? juga, boleh. Boleh. Kalau satu kelas harus ada satu OSIM atau Enggak harus Kak. Ya, tapi sebelum mencalonkan itu guru yang milih dulu untuk 3 kandidat. Setiap kelas itu kalau tahun Salsa kemarin 3 kandidat Kak. Nggak tahu kalau tahun ini ya Kak. Tapi kalau kita mau ngecalonin diri Kak, boleh nggak Kak ikut? Boleh. Oh, misalnya 3 orang ini bukan berarti kandidatnya Harus, itu ya. Misalnya nih 3 nih ya, 3 itu untuk kandidat jadi ketua OSIM atau cuman anggota aja gitu? Belum tahu Kak, 3 kandidat itu pokoknya dicalonin dulu. Nanti itu kan pemungutan suara terbanyak Kak. Jadi 3 kandidat itu bisa jadi ketua OSIM, bisa jadi wakil ketua OSIM, atau bisa jadi anggota OSIM biasa gitu. Berarti satu kelas itu 3 orang
belum tahu ya, belum tahu. Terus nanti kalau udah misalnya kan 5 kelas nih, berarti 15 anak. 15 anak ini nanti dipilih oleh guru. Ya, untuk siapa? Seluruhnya Kak, dari kelas 7 sampai kelas 9 itu harus ikut jalan. 7 sampai kelas 8. Ya. Oke. Berarti ikut semua ya? Iya. Oke. Berarti banyak ya, maksudnya ada andilnya dari guru juga, rekomendasi juga gitu ya. Terus pemungutan suaranya seluruh siswa? Ya, seluruh siswa kelas 9 juga ikut. Oh, kelas 9 ikut juga. Kalau untuk pemungutan suara tahun kemarin berarti ya? Iya. Berarti yang tahun-tahun kemarin itu pas salsa kemarin banyak ya berarti ya, yang banyak. Ini ya bisa kepilih. Itu ada kayak misalnya ada penampilan khusus ada. Gitu, ada. Waktu di tengah itu nampilin visi, misi sama tujuan. Oh, itu kayak pidato gitu ya? Iya, Kak, kayak pidato. Terus visi misi salsa kemarin kok bisa kepilih tuh gimana tuh? Visi misinya. Kalau visi kemarin salah satu jadi OSIS itu menjadikan OSIS sebagai wadah penampungan pendapat siswa untuk mendukung ekstrakurikuler, untuk menjadikan siswa madrasah itu lebih cermat lagi, lebih cerdas dan lebih bertanggung jawab tentang lingkungan yang sering buang sampah sembarangan gitu. Kalau untuk misinya itu menciptakan ekstrakurikuler yang menarik, mendukung ekstrakurikuler, terus menciptakan siswa yang smart gitu. Oke. Jadi memang itu visi misinya individual atau udah kerja sama individu, Kak? Oh, bukan ini ya, berarti bukan sama OSIM-nya, berarti belum tahu pasangannya. Iya. Oke. Jadi sistemnya itu misalnya ada 5 orang terus dipilih gitu ya, suara terbanyak pertama jadi ketua OSIM. Iya. Oke, berarti yang 6 ini yang paling banyak ya? Iya, benar. Oke. Kirain Mbak itu kayak misalnya salsa ada apa namanya pasangan gitu, udah itu belum ya berarti? Enggak, Kak. Iya. Oke. Itu gimana salsa bisa percaya diri tuh pidato gitu tuh gimana tuh? Ya, salsa awal tuh gugup juga sih Kak, gugup, tapi udah bismillah bisa gitu kan. Jadi maju ke depan. Salsa juga udah biasa dari SD gitu Kak. Oh, biasa. Ya. Udah sering ya di depan. Iya, udah sering. Itu kan grogi ya pasti ya. Salsa biasa apa kayak menekankan diri, oh nggak boleh gugup, itu gimana sih? Ya, numbuh sikap percaya diri sendiri Kak. Kayak di depan orang itu awalnya tuh gemeter, tapi lama kelamaan udah lancar ngomong gitu, ya udah lupa semuanya. Enggak, iya. Tapi kadang belibet nggak sih Dek? Enggak. Oh, jadi kayak enjoy aja gitu kan. Justru salsa misalnya dibuatin sama siapa naskah, nanti pas di depan ngomong ini. Nah justru kalau kayak itu salsa belibet. Jadi salsa kalau di depan itu nanya temanya apa, oh temanya ini. Jadi pas di depan salsa udah pikirin semuanya, langsung salsa sampein. Kalau kayak dicatat di naskah panjang lebar itu disuruh baca, salsa nggak bisa kayak gitu. Ya bukan lebih ke nggak bisa, itu salsa gugup gitu. Oh, lebih ke spontan spontan. Itu emang dari SD sering tampil? Iya, dari SD sering tampil. Tampil apa aja tuh? Waktu itu pidato, waktu SD itu waktu acara 17 itu baca puisi, terus pernah jadi MC. Oh, MC di mana? Waktu itu ada acara 40 hari nenek. Oh, jadi MC. Ya. Itu pas kelas berapa? Waktu SD, kelas 4 atau kelas 3 kalau nggak salah. Keren. Itu emang udah berani gitu ya? Iya, udah berani. Oke. Nah, satu lagi nih ya, pesan-pesannya. Kalau kayak misalnya teman-teman nih biar percaya diri, terus juga biar kalau salsa kan udah tahu nih ya pengennya jadi ini. Nah, pesan buat teman-teman biar percaya diri terus percaya sama mimpinya. Boleh nggak disampaikan pesan-pesan? Boleh. Ya intinya kita tetap optimis sama diri kita, bahwa kita harus yakin dulu terhadap diri kita sendiri. Kita yakin kalau kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Kalau kita punya kemauan pasti kita bisa. Iya. Yang penting kita mau dulu ya, mau sukses dulu ya. Oke. Nah, kan kata salsa biar kemauan, yang penting ada kemauan dulu. Nah, gimana sih salsa meyakinkan diri biar tidak goyah gitu? Misalnya kan kalau misalnya Mbak aja nih ya, hari ini pengennya jadi ini, pas SD pengennya jadi dokter nih, SMP jadi. Nah, salsa untuk meyakinkan diri salsa supaya yakin ya jadi polisi sampai akhir gitu. Yakin sama pilihan kita sih. Misalnya kalau jangan males-malesan gitu belajar. Kalau kita males, kita pasti goyah Kak.
baru mau belajar males misalnya ada kekurangan dikit aku pasti nggak bisa jadi ini. Jangan jangan kalah sebelum berjuang. Berjuang dulu, walaupun berjuang harus bangkit lagi. Gagal nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sasa pernah ngerasain maksudnya kayak di titik lemah gitu gak sih, kayak misalnya aku gagal nih gitu? Pernah waktu lomba waktu itu. Kapan tuh, boleh cerita nih? Waktu lomba pramuka waktu itu nggak salah di Gandus. Itu pas mau tampil itu panitianya bilang gini, nah nanti aja tampilnya, padahal itu kita udah nunggu dari jam 7 waktu mau tampil itu sampai habis isya Kak. Dari jam 7 pagi. Terus bisa-bisanya panitia bilang nanti aja tampil ini. Jadi kan kayak ngerasa kecewa, kayak kalah sebelum bertempur gitu, tapi ujung-ujungnya tampil. Maksud kita tuh kan itu kan peregu Kak, nggak apa-apa gitu misalnya tampil tapi kalah, nggak apa-apa, itu udah biasa dalam perlombaan. Tapi ini belum tampil udah kalah duluan, soalnya nggak jadi tampil, jadi ya merasa kecewa aja gitu, tapi ujungnya tampil. Itu kenapa alasan nggak tampilnya, dikasih tahu nggak? Karena udah kemalaman katanya. Udah, berarti padahal kan itu kalau misalnya perlombaan itu kan biasanya ada nomor urut gitu ya. Seharusnya itu kan kalau peserta itu kan banyak Kak, ada 500 regu. Kalau satu regu itu 8 orang, ribuan orang berarti ya Kak. Apalagi yang cowok sama yang cewek, seharusnya dibagi 2 hari gitu biar lebih enak kan. Misalnya ini hari ini sebagian, ini hari ini, jadi semuanya bisa ikut tampil. Ini enggak satu hari itu. Iya. Salsa kebagian yang terakhir. Iya. Oke. Itu gimana sih menyikapin awal lu pas kecewa tuh, gimana tuh? Nangis. Semua teman-temannya juga nangis. Iya, nangis semua, kayak kecewa, kayak aku udah gak lagi ikut pramuka ini. Tapi ujung-ujungnya sudahlah, jadi ke pelajaran. Berarti itu juga kata panitianya salah kami, soalnya waktu itu pas dipanggil berulang kali kami udah ada di tempat, jadi taruh di bawah, dilewati, jadi ke pelajaran. Tapi tampil ya? Ya, tampil. Itu bisa sampai tampil tuh ada maksudnya ada pembinanya? Oke. Berarti di saat itu kayak belum nunjukin pertunjukan apapun udah kalah gitu ya kecewanya. Oke. Itu memang tapi sudah diklarifikasi gitu kan. Udah. Pada hari itu akhirnya bisa kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Jadi jadiin pelajaran. Nah, kalau misalnya di luar dari pramuka ada nggak? Nggak ada. Kalau dari misalnya kayak Salsa nih ini ya peringkat kelas ya. Iya. Nah, kalau misalnya Salsa pernah nggak sih kayak misalnya peringkat turun gitu? Pernah. Kecewa nggak? Ya kecewa itu Salsa mikirin orang tua. Kemarin misalnya ranking 1 tuh kan, terus langsung ke ranking 2 atau ranking 3. Gimana ya orang tua saya, pasti kecewa. Padahal orang tua tuh kan nggak kenapa-napa, nanya bun kalau misalnya kakak nggak ranking gimana, ya sudah tidak apa-apa. Tapi Salsa kalau dari SD udah ranking, pas ke SMP nggak ranking, terasa beban sendiri untuk diri. Kenapa aku nggak ranking ini, soalnya udah terbiasa juara kelas. Jadi kalau misalnya itu kayak tantangan sendiri ya di diri sendiri ya. Oke. Jadi Salsa lebih ke mana nih? Ke akademik kah atau ke non akademik? Semuanya sih Kak. Semuanya, maunya semuanya ya. Jadi akademiknya mau jalan, tapi kalau dilihat dari peringkat berarti Salsa bisa ya. Maksudnya tuh akademik enggak non akademik enggak ganggu akademik ya. Nah, kalau misalnya Salsa bilang lagi turun nih peringkatnya, gimana tuh nenangin diri sendiri? Iya. Bertekad sih Kak. Nah, aku turun nih peringkat, pokoknya kayak waktu kelas 7 semester 1 Salsa ranking 1 kalau nggak salah, pas ke semester 2 nya ranking 2 atau ranking 3 itu walaupun turun cuma 1 angka, pas bertekad langsung, aku kelas 8 harus lebih baik lagi kelas, pokoknya gimana pun caranya harus belajar dengan giat, harus ranking nggak tahu 3 terbesar harus masuk gitu sih Kak. Ya. Oke. Nah, kalau satu kelasnya itu teman-temannya ganti-ganti atau enggak? Berarti 3 tahun itu terus ya. Oke. Berarti Salsa sudah survive dong ya, teman-temannya gimana sudah tahu kan. Kalau mungkin apalagi kelas 9 udah 3 tahun kan, berarti tinggal tingkatin aja gitu ya. Oke. Nah, untuk non akademik ya, untuk non akademik kedepannya nih kan biasanya kalau jadi polisi itu kan kayak misalnya sertifikat gitu kan. Nah,
ada nggak sih selain pramuka atau apa gitu, kayak misalnya mau salsa tingkatin gitu, ada nggak? Salsa nanti kalau insya Allah mau ikut paskibra pengennya. Ya. Di SMP ya di MTS? Di SMA Kak. Oh, nanti. di SMA. Oh ya, SMP MTS belum ada paskibra. Oh, belum ada. Belum ada pramuka, cuma ada Oke. Oke, nah itu dia ya teman-teman, inspirasi banyak banget cerita dari Salsa, dari dia gimana sih caranya biar nggak takut gagal ya. Tadi kata Salsa, apapun bisa, yang penting ada kemauan ya. Oke, terima kasih Salsa sudah hadir ya di podcast Mimpi. Jadi sekedar informasi, jadi podcast Mimpi ini kita mau bagi inspirasi. Jadi Salsa bisa lihat inspirasi dari teman-teman yang lainnya di podcast kita, di YouTube kita nanti ya. Nah itu banyak banget inspirasi nih Salsa. Ada juga kemarin itu dari pembina pramuka di SMA Negeri 19. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi Salsa untuk nanti ke depannya nih, kan kalau pramuka itu banyak ya kegiatannya. Nah itu bisa jadi inspirasi juga buat Salsa ya, dan so pasti bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga. Nah untuk hari ini Salsa terima kasih banyak ya sudah hadir. Next kita nanti boleh lah ya kita kolaborasi sama anak OSIM ya. Nanti ada agenda-agenda bisa langsung sama Palkomtek OPI. Nah oke, Palkomters, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Semoga inspirasi ini bisa berguna bagi kita semua ya. Nah, jangan lupa tetap pantengin terus podcast Mimpi di next season ya. Oke, untuk hari ini terima kasih, saya Maita sebagai host dan Salsa sebagai narasumber. Oke. Untuk hari ini kita ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.